Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak semua, anak-anak kelas 2. Kita pada hari ini akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau pelajaran apa? Betul, pelajaran PAI ya. Hari ini kita akan belajar PAI anak-anak semua tentang apa sih Pak? Tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku ya. Nah, sebelum belajar, mari kita semua awali dengan membaca doa. Yuk, kita bareng membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan setelah kita membaca doa, apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa anak-anak terima dengan baik. Ya, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bisa anak-anak dapatkan. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin kita membaca surat Al-Fil dulu anak-anak. Ya, yuk kita baca surat Al-Fil. Boleh ngelihat ke layar, ke HP, atau boleh silakan anak-anak ambil dulu juz amannya atau Al-Qur'annya. Ya, yang sudah bisa baca Al-Quran atau juz amma silahkan dibuka. Atau yang sudah hafal, Pak saya sudah hafal, nggak apa-apa, tidak lihat juga. Ya, oke, sekarang kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita semua sudah membaca Al-Quran surat Al-Fil. Ayo, siapa yang belum hafal, Cung? Nanti dihafalkan lagi ya anak-anak ya. Dihafalkan lagi di rumah. Silahkan anak-anak ya baca. Nah, setelah membaca surat Al-Fil, mari kita lihat nih, ada apa? Ternyata siapa yang bisa baca? Iya, Nabi Muhammad adalah teladan kita. Anak-anak, siapa sih Nabi Muhammad itu? Ayo, Bapak nanya. Siapa Nabi Muhammad itu? Betul, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasul kita. Nabi sekaligus Rasul. Ya, Nabi urutannya keberapa? Iya, Nabi yang urutannya ke-25 anak-anak. Atau yang disebut dengan Khotamun Nabiyyin. Apa Khotamun Nabiyyin itu? Penutup para nabi. Apa Khotamun Nabiyyin anak-anak? Penutup para nabi. Jadi kalau ada yang bertanya, anak-anak kelas 2, Nabi Muhammad itu urutan keberapa? Urutan ke-25. Anak-anak kelas 2, Nabi Muhammad itu Khotamun Nabiyyin. Artinya apa Khotamun Nabiyyin? Betul, penutup para nabi. Ya, betul sekali. Nah, yang harus dijadikan teladan itu adalah Nabi Muhammad.
Ya, anak-anak jangan meneladani siapapun. Ya, yang harus kita teladani adalah Nabi Muhammad. Pak, kenapa sih harus meneladani Nabi Muhammad? Karena sebaik-baiknya manusia yaitu adalah Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah, ya diciptakan oleh Allah paling sempurna baik akhlaknya ataupun yang lainnya. Maka selain Nabi Muhammad jangan kita jadikan teladan, jangan ditiru. Ya. Nah, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani adalah Nabi Muhammad. Nah, lihat di sini ada sebuah hadis. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku siapa, Pak? Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu pada zaman dulu akhlak-akhlak kaum jahiliyah, ya. Nah, makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, oleh sebab itu, ya kita harus meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, harus meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sesuai dengan hadis ini. Ya, karena diutus oleh Allah Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Al-Qur'annya ada tidak, Pak? Ada, lihat yang bawahnya. Ayat ke-21 surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya. Buat apa kita niru para artis? Kita niru BTS atau artis Korea? Ya. Jangan, tetapi yang harus kita tiru adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sudah ada di sini, sudah ada suri teladan yang baik dan sangat baik. Ya, maka yang harus kita tiru adalah akhlaknya Nabi Muhammad, anak-anak. Ya, jadi harus kita teladani. Ya, kalau Nabi Muhammad berkata jujur, ya kita harus meniru Nabi Muhammad, harus berkata jujur. Tuh, seperti itu. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak kelas 2. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nah, siapa yang bisa baca nih? Cung yang belum bisa baca. Sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu akhlak yang baik dari Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad selalu bersikap jujur. Ya, selalu bersikap jujur. Nah, pada zaman dulu, anak-anak, pada zaman dulu, ketika Nabi Muhammad sudah 10 tahun menikah dengan Siti Khadijah, ternyata pada waktu itu kota Mekah dilanda musibah banjir. Ya, dilanda musibah banjir. Akibatnya, ya hancur kota Mekah. Nah, orang-orang yang ada di kota Mekah, mereka berdebat ingin meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa, Pak? Batu. Ya, nanti anak-anak kalau ke Mekah naik haji itu akan tahu Hajar Aswad. Nah, mereka berdebat, ini diletakkan di mana Hajar Aswad, ini disimpan di mana? Karena telah banjir sehingga merubah posisinya. Akhirnya ketika ada perdebatan itu, ya, sepakat masyarakat orang Arab di situ sepakat bahwa siapapun yang pertama kali datang ke Mekah, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di mana saja. Nah, ternyata siapa coba yang paling pertama datang ke Mekah? Betul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad begitu sangat adil, anak-anak. Nabi Muhammad membuka sorban Nabi Muhammad dibuka, dilentangkan, kemudian di situ batunya disimpan di atas sorbannya. Kemudian apa? Orang yang pertama disuruh memegang ujung sorban yang sebelahnya, orang yang keduanya suruh megang ujung sorban yang sebelahnya lagi. Nah, kata Nabi Muhammad bagaimana? Silahkan kalian bawa sorban itu, tarik dan simpan.
batu itu. Akhirnya masyarakat pada sepakat. Tuh, karena Nabi Muhammad begitu adil. Ya, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad diberi gelar dengan apa? Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Tuh, ya. Jadi Nabi Muhammad diberi gelar apa anak-anak? Al-Amin. Apa arti gelar Nabi Muhammad Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Ya karena ada sifat jujur dalam diri Nabi Muhammad dari cerita tersebut. Ya. Nah, begitupun orang-orang Arab itu ya percaya kepada Nabi Muhammad pada saat beliau berdagang. Nabi Muhammad itu dagang. Ya, makanya salah satu kunci sukses dagang Nabi Muhammad, ya, dari kecil Nabi Muhammad dagang, menggembala domba, ya, kemudian berdagang. Makanya Nabi Muhammad pintar, ya, bisa sukses dalam perdagangannya. Karena apa? Salah satunya adalah jujur. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang membelinya, orang-orang sekitarnya percaya kepada Nabi Muhammad. Karena apa percayanya? Karena kejujuran Nabi Muhammad. Jadi ketika kita ingin dipercaya oleh orang lain, maka harus sikap apa katanya? Bersikap jujur anak-anak. Ya. Maka kalau kita sikap jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Ya, anak-anak. Tuh, jadi gelar Nabi Muhammad apa? Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Termasuk ya, Khadijah adalah istri Nabi Muhammad, tertarik kepada Nabi Muhammad itu karena apa? Karena kejujurannya Nabi Muhammad, terutama dalam berdagang. Ya. Tuh, ya. Nah, jadi mari kita semua meniru akhlak Nabi Muhammad. Salah satunya pada kesempatan kali ini adalah memiliki sikap jujur. Ya, yuk kita baca nih di sini nih. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur. Ya, dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ini perbuatannya harusnya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar apa tadi? Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Awas nih kalau ada soal. Al-Amin artinya, iya, anak-anak harus bisa menjawab. Orang yang dapat dipercaya. Betul. Ya. Oke, selanjutnya kita baca nih anak-anak. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Kalau anak-anak memiliki sifat jujur tidak? Ayo, dalam sehari berapa kali berbohong? Ayo. Ya, berarti anak-anak kalau masih berbohong tidak memiliki sifat jujur. Ya, oleh sebab itu, yuk kita tiru akhlaknya Nabi Muhammad, kita teladani akhlaknya Nabi Muhammad yaitu memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur. Tuh, Nabi Muhammad orang pedagang, dari kecil sudah berdagang. Ya, juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Kalau anak-anak di kelas disuruh jadi ketua kelas, pemimpin kelas, maka anak-anak harus jujur. Ya, terlebih menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Barangkali ada yang nanti sudah besarnya menjadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota. Ya, terlebih ada yang jadi presiden. Tidak apa-apa, yang penting anak-anak semua harus memiliki sifat jujur. Jadilah seorang pemimpin yang jujur. Ya, insya Allah kalau menjadi pemimpin yang jujur, masyarakat akan percaya. Yuk kita baca lagi selanjutnya. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Nah, yang masih selalu berbohong setiap harinya, baik itu kepada orang tua, kepada gurunya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Yuk, mulai dari sekarang kita bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh misalkan kepada bu guru atau kepada pak guru ada tugas nih. Ya, ternyata yang mengerjakannya bukan anak-anak, yang mengerjakannya siapa? Orang tua. Itu jujur bukan? Bukan, anak-anak tidak jujur. Tapi ketika bilangnya ditanya sama bapak ibu guru,
Ini yang mengerjakannya siapa? Saya, Bu. Nah, itu bohong. Padahal mah yang mengerjakannya ibunya. Tidak boleh anak-anak ya. Kalau tugas, kerjakan sendiri. Jangan dikerjakan oleh ayah sama ibu. Boleh dibantu, tapi bukan dikerjakan oleh ayah sama ibu. Yang mengerjakannya anak-anak. Ya, seperti itu. Misal lagi sifat jujur itu apa? Menemukan uang di jalan. Ya, jangan diambil, jangan dibawa. Tetapi sama kita dilaporkan. Kalau menemukannya di sekolah, laporkan ke bu guru. Bu guru, saya nemu uang, ini punya siapa? Ya, seperti itu. Ya, atau misalkan eh, di rumah, ya di rumah tidak ada orang, kemudian di meja ada uang, jangan diambil. Ya, simpan, dirawat. Kalau ibu sudah datang, kasihin ke ibu. Ya, jangan sampai uangnya diambil, apalagi uangnya besar. Ya, pas ibu nanya, "Nak, lihat uang yang di meja tidak?" "Tidak, Bu." Oh, padahal mah diambil tuh, bohong. Ya, berarti kita tidak memiliki sifat jujur. Ya. Oke, sekarang kita baca lagi. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Jadi kita harus memiliki sifat jujur kepada Allah terutama. Ya, terus kepada siapa lagi? Kepada diri sendiri, kita harus jujur kepada diri sendiri. Kepada siapa lagi? Kepada orang tua apalagi? Kepada guru dan semua orang. Pada semua orang pun kita harus jujur. Agar apa tadi? Agar dapat dipercaya seperti Nabi Muhammad. Ya. Oke, pahamnya anak-anak ya? Yuk kita semua tanamkan dalam diri kita sikap jujur. Ya. Oke, sekarang. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, lawan dari kata sifat jujur apa? Betul, lawannya adalah dusta atau bohong. Nah, ya, jadi lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Tuh. Nah, di sini ada sebuah nyanyian nih anak-anak. Nyanyian apa sih, Pak? Ada nyanyian Aku Anak Jujur. Ya, sekarang kita menggunakan nada pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Ya, yuk sekarang kita coba. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa? Sekali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Bisa anak-anak? Ya, sekali lagi, sekali lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan jangan kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke, nanti silakan anak-anak nyanyikan di rumah ya, sama bunda, sama ayah, sama ibu, atau sama siapa saja di rumah dinyanyikan ya. Nah, oke, sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa kita harus memiliki sikap jujur dalam kehidupan kita. Kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada semua orang kita harus bersikap jujur. Lawan dari kata jujur apa? Dusta atau bohong. Ya, supaya apa sih Pak? Bersikap jujur itu supaya kita dipercaya oleh Allah. Oke? Nah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak semua dan bisa diterapkan, bisa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu bersikap jujur kepada siapapun.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.